Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bos, waktu tim nasional Indonesia versus tim nasional Cina kemarin, ada salah satu kelompok supporter tim nasional Indonesia yang dinamakan La Grande membentangkan spanduk super besar dan bergambar Gatot Kaca menjebol tembok besar Cina bos. Menurut kalian, kira-kira siapakah punggawa tim nasional Indonesia yang cocok disebut Gatot Kacanya Garuda Indonesia bos? Oke bos, pertanyaan ini akan ku jawab di akhir konten cerita ini bos. Bagi pengamat sepak bola, pemain sepak bola, atau pecinta sepak bola liga-liga di dunia ini, pasti mengetahui pemain-pemain tengah yang kualitasnya sekelas di atas rata-rata atau kualitasnya A1. Kira-kira ada banyak nggak bos? Bukan di Indonesia loh, di dunia. Jawabannya tidak banyak bos, bisa dihitung dengan jari. Siapakah sosok itu bos? Oke, menurutku mulai zaman dulu hingga sekarang pemain tengah yang terbaik itu Andrea Pirlo dari klub AC Milan, negaranya Italia. Terus Emmanuel Rui Costa dari klub AC Milan, negaranya Portugal. Terus Michael Ballack dari klub Bayern Munchen. Terus sebelum pensiun dulu klubnya Chelsea bos, negaranya Jerman. Terus yang akhir-akhir ini Toni Kroos, dulu klubnya Bayern Munchen, terus pindah ke Real Madrid, negaranya Jerman. Terus ada Iniesta dan Barques, klubnya Barcelona dan negaranya Spanyol. Sebetulnya masih ada beberapa lagi bos, tapi tidak sebut kelamaan nanti. Oke bos, dari pemain-pemain tengah yang kualitasnya A1 itu pasti klubnya konsisten juara. Terus timnasnya bila dihuni pemain tengah tetap itu juga pasti juga konsisten juara plus sangat-sangat kuat bos. Seperti Pirlo AC Milan juara. Lah kala itu negaranya Italia juara juga bos, juara Piala Dunia. Tapi selepas Pirlo pensiun belum ada penerusnya di Italia bos. Makanya Italia seolah-olah perlahan demi perlahan tenggelam. Terus bos, dari Jerman Michael Ballack dari Bayern Munchen. Terus Toni Kroos dulu dari Bayern Munchen bos. Lah di situ klubnya luar biasa. Timnasnya Jerman juga menjadi juara, timnas kuat menjadi juara 2 Piala Dunia kala itu bos. Terus Iniesta dan Barques, klubnya Barcelona dulu bos. Lihat sendiri kan bos, dulu zamannya Barcelona juara. Terus dia ikut di timnas negaranya Spanyol, di Piala Dunia juara 1 kala itu Spanyol bos. Lah sosok-sosok itu bos ada kemiripan karakter, yaitu Andrea Pirlo dan Emmanuel Rui Costa. Karakter permainannya, corak permainannya sangat-sangat sama, mirip seperti pinang dibelah dua. Sementara Michael Ballack dan Toni Kroos meskipun beda zaman, tapi gaya permainannya seperti pinang dibelah dua juga bos, sangat-sangat mirip sekali. Lah dari sosok-sosok itu bos sekarang menitis di skuad Garuda Indonesia. Siapa dia bos? Jadi bos, karakter yang dimiliki Andrea Pirlo dan Emmanuel Rui Costa itu menitis di profesor kita, yaitu Tom Haye, pemain tengah tim nasional Garuda Indonesia. Sementara gaya karakter permainannya Toni Kroos dan Michael Ballack itu sekarang menitis ke Joe Pelupesi bos. Makanya itu bos, sekarang akhir-akhir ini tim nasional Indonesia permainannya sangat berubah bos, yang lebih mencolok di 2 pertandingan terakhir ini bos, waktu melawan Bahrain dan waktu melawan tim nasional Cina. Sangat-sangat berbeda sekali permainan tim nasional Indonesia. Jadi bos, seperti di awal tadi, sosok Gatot Kaca itu menurutku ada di lini tengah tim nasional Indonesia, yaitu sepasang dan sepaket komplit Joe Pelupesi dan Tom Haye. Tom Haye adalah pemain tengah yang tugasnya agak ke depan, sementara Joe Pelupesi pemain tengah yang tugasnya agak ke belakang, atau disebut jangkarnya permainan tim nasional Indonesia bos. Bos, jadi bos, kekuatan sebenarnya
kunci ketangguhan tim nasional Indonesia yang sesungguhnya bukan berada di striker seperti Uli yang terkenal, bukan di back belakang seperti Bang Joy kiper yang saat ini digembar-gemborkan, tapi diam-diam sebenarnya sosok itu adalah pemain tengah atau playmaker atau disebut pembagi bola atau disebut midfielder, yaitu Jupe Lupesi dan Tom Haye bos. Benar-benar sepasang yang sangat serasi, komplit. Oke bos, keunggulan pemain-pemain ini adalah tenang dan cerdas dalam membaca serangan lawan, terutama Jupe Lupesi itu bos. Wow, kemarin waktu mainnya wow begitu luar biasa. Sementara Tom Haye itu cerdas membuka peluang bos, menciptakan peluang untuk tim nasional Indonesia. Dan yang ketiga bos, kedua pemain ini rohnya permainan tim nasional Indonesia, seperti ada nyawanya bos. Kalau kedua pemain ini di tengah dan bertanding, tim nasional Indonesia itu seperti pergerakannya tertata, tersusun, serasi dalam menyerang, serasi dalam bertahan. Bos, kedua pemain ini seperti tidak terlihat, tapi perannya sangat-sangat benar-benar vital sekali bos. Mereka menciptakan keseimbangan permainan Indonesia. Terus apalagi Tom Haye bos, selain kualitasnya bagus tapi juga fisiknya benar-benar mumpuni bos. Dia mampu berduel dengan lawan-lawan, mampu merebut bola dan bersih tanpa ada pelanggaran, tanpa ada kartu kuning atau kartu merah bos. Bersih dari kartu dan pas saat merebut bola bos. Wow, pokoknya luar biasa bos. Terus kedua pemain ini gaya permainannya bikin adem, tenang, suasana permainan bolanya tim nasional Indonesia bos. Sentuh-sentuhannya sangat wow. Dan yang terakhir bos, kedua pemain ini biarpun dia cuma di tengah saja, sentuhannya itu bos sangat-sangat istimewa bos, sangat-sangat elegan dan berkelas bos. Kalau di kehidupan nyata itu sentuhannya kecil tapi mahal bos. Kenapa saya sebut kedua playmaker ini yang sebagai jantung pertahanannya bos? Karena alir serangan tim nasional Indonesia itu awal mulanya ada di titik tengah ini bos. Misalnya kedua pemain ini memberi umpan yang akurat pas, terus diambil winger umpan ke striker yaitu Ole Romeni, lah menciptakan gol. Siapa yang terkenal bos? Penciptanya gol Ole Romeni, dan penciptanya yang apa tadi yang disebut asis, pencipta asis. Sementara pembangun serangannya yang sebenarnya adalah ya pemain tengah ini bos. Kita lihat saja kedua pemain ini bos, mainnya santai, tenang, tidak asal gusa-gusu, tidak mengandalkan kecepatan otot. Pemain ini cerdas bos, yang berlaku adalah otaknya. Sutradara permainan tengah, permainan tim nasional Indonesia ini ada di titik tengah bos, yaitu Tom Haye dan Jupe Lupesi. Si Tom Haye berfungsi menciptakan peluang, misalnya dalam posisi pemain-pemain depan rapat dijaga lawan bos. Si Tom Haye itu selalu mempunyai inisiatif kreatif. Aku ini mau umpan kemana agar membuka ruang, membuka peluang untuk menyerang, untuk menciptakan gol. Pasti ada aja inisiatifnya bos. Dan kelebihan Tom Haye juga berada di tendangan titik mati atau disebut tendangan bebas bos. Terus si Jupe Lupesi yang sangat wow mengagumkan ini bos, dia tugasnya adalah selaku pemotong serangan lawan agak ke belakang. Dia sebagai jangkar permainan plus jangkar pertahanan. Jadi lawan sebelum melewati benteng pertahanan kita, terlebih dulu dihadang oleh jangkar pertahanan, yaitu Jupe Lupesi yang benar-benar tangguh bos. Memang kedua pemain ini usianya sudah tidak muda lagi bos. Si Profesor Tom Haye usianya 30 dan Jupe Lupesi usianya 32. Kita kembali ke awal lagi ya bos. Seperti Pirlo, Andrea Pirlo dari AC Milan tadi, Rui Costa, Michael Ballack, Toni Kroos, Iniesta, Vargas, mereka rata-rata pemain tengah. Mainnya lagi matang-matangnya, lagi puncak-puncak keemasannya di usia 30 sampai 35. Lihat saja bos, bener kan bos? 30 sampai 35, usia yang sudah tidak muda lagi bos, rata-rata. Jadi menurutku si Jupe Lupesi ini dan si Tom Haye sekarang lagi secara misalnya buah lagi matang-matangnya bos, lagi enak-enaknya, tapi tidak bertahan lama, cukup 3 tahun atau 2 tahun pasti habis. Ini mumpung kesempatan bos, ini adalah generasi emas. Kita doakan saja semoga tim nasional Indonesia berhasil melaju di kompetisi tertinggi, yaitu kompetisi Piala Dunia bos. Seperti tubuh manusia ini bos, tubuh manusia
Kalau sayap itu dan gelandang adalah sayap kanan, sayap kiri, dan gelandang kanan, gelandang kiri. Kita ibaratkan seperti tangan nih bos. Tangan kanan dan tangan kiri. Kalau back, kita ibaratkan seperti kaki. Back kanan dan back kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Kalau striker ujung tombak, kita ibaratkan dengan cucuk ini bos. Mulut tapi sebagai otak, pemikir, dan hati serangan berada kedua sosok pemain ini bos. Otak serangannya yaitu si Profesor Tom Haye, terus untuk meredakan serangan lawan, meredakan suasana, menenangkan permainan adalah si hati, yaitu Jupelu Pesi. Ini bos, ini adalah era emas tim nasional Indonesia, mempunyai kedua pemain playmaker yang benar-benar luar biasa. Bila mana timnas yang mempunyai kedua playmaker ini, pasti 100% timnasnya kekuatannya sangat-sangat luar biasa bos. Tapi bos, kita seharusnya, semestinya, walaupun memiliki kedua playmaker pemain timnas yang sangat-sangat kualitasnya A1, jangan jumawa bos. Sehebat-hebatnya pemain, pasti tidak akan mungkin menang terus. Ada saatnya, ada kalanya mereka kalah. Mereka kalah itu bukan karena mereka tidak hebat bos, tapi ya memang pada saatnya mereka kalah. Kalau menang terus ya gimana bos. Tapi yang pasti sepengetahuanku, bila mana playmakernya hebat, pemain tengahnya tangguh, timnya juga Jos Gandos Mak Kotos juga luar biasa bos, kekuatannya mantap. Oke bos, cukup sekian, salam bertemu lagi, salam berjumpa lagi, dan salam olahraga. Terima kasih, mantap.